Oke. Untuk Rere nih, hal yang harus disiapin untuk jadi paskibraka itu apa? Hal yang disiapin tentunya akademik, karena ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kebanggaan kita di Creativity of OSIS. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu narasumber yang sangat berprestasi. Oke, bisa langsung kenalan aja Kak? Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Larina Ranieri, saya Paskibraka Provinsi tahun 2023. Wow, OSIS SMT mendatangkan Paskibraka Provinsi. Ya. Angkatan 2023. Wow. Sungguh kebanggaan tersendiri bagi kami kedatangan narasumber yang sangat spesial ini. Oke, untuk Kak Rere, kira-kira selama menjadi paskibraka, ada nggak tantangan tersendiri dalam menghadapi itu? Untuk tantangan sendiri pastinya ada dong. Dari mulai kita tes, belajar sebelum tes dan juga saat pelatihan pengibaran bendera pusaka, itu banyak banget tantangannya. Tantangannya salah satunya yang berkesan menurut aku itu saat pelatihan 17 Agustus. Ya, yang dimana kita bareng-barengan sama teman-teman dari seluruh provinsi Lampung, kabupaten, dan kota. Kita merasakan capeknya latihan dan juga susahnya latihan. Mulai dari dijemur di sinar matahari yang terik, dan juga kita juga harus menempa seperti dihukum atau makan makanan yang ya bisa kalian lihat sendiri. Itu sangat berkesan menurut saya sendiri, karena pertama itu bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan kita dan Betul. juga menumbuhkan rasa semangat untuk mengibarkan bendera pusaka. Wow. Tapi Kak, untuk paskibraka ini kan ada tahap-tahapannya tuh, dari yang paskibraka kota, provinsi sampai ke nasional. Ya. Itu tahapannya tuh beda-beda atau gimana Kak? Untuk tahapan kita punya 2 tahapan, yaitu seleksi kota atau kabupaten dan juga seleksi provinsi dan nasional. Jadi untuk kota dan kabupaten itu sebenarnya sama saja dengan provinsi dan nasional. Cuman berbeda di bagian seperti pertanyaan mungkin atau juga soal. Kalau pengalaman saya sendiri untuk di kota itu susah di bagian wawasan kebangsaan dan TIU. Dan begitu juga dengan provinsi. Kenapa? Karena itu adalah tes akademik, yang dimana tes akademik nilainya lebih besar dari tes-tes yang lain. Jadi ya itu adalah tantangan yang besar sih menurut aku. Oh, jadi lumayan banyak juga tes-tesnya ya? Iya. Mungkin bisa disebutin nggak tes-tesnya tuh dari tahap pertama itu apa sampai ke tahap akhir? Oke, untuk tahap pertama ini sama ya dengan provinsi dan nasional. Itu ada tahap administrasi atau juga berkas. Di tahap pertama ini kalian akan mengumpulkan berkas kalian dan melakukan parade kasar. Nah, di tahap pertama ini ada sistem gugurnya. Jadi misalnya yang kita terima adalah 500 orang dari satu kabupaten atau kota, kita cut sampai 100 orang. Oh, jadi dari 500 di-cut sampai 100 itu? Ya, dan terus kenapa ada parade kasarnya? Karena yang daftar tuh pasti ada yang minimal tingginya tidak pas dengan rata-rata, dan juga berat badannya tidak pas dengan rata-rata. Makanya sebelum tes selanjutnya kita cut orang-orang yang tidak memenuhi tinggi dan berat badan rata-rata mereka. Selanjutnya ada tes kesehatan. Nah, adik-adik sekalian yang mau ikut yang mengikuti tes Capaska ini, kalian akan dibawa ke rumah sakit daerah bersama-sama, gak sendiri-sendiri, seperti mungkin pas tes administrasi yang kalian pergi mengecek sendiri. Itu kalian akan dicek seluruh badan kalian, seperti apakah kalian mempunyai varises atau luka di bagian muka dan tangan, dan itu punya nilainya sendiri. Kalau kalian punya luka di muka dan di tangan, yang dimana kalau kita pakai baju itu pasti kelihatan kan? Pasti. Itu nilainya besar banget. Nilainya besar banget. Bisa menjadi pengurangan nilai buat tes kalian. Tapi kalau misalnya punya luka di badan tertutup, itu nilainya kecil. Karena ya kita tidak akan menunjukkan luka itu kan. Terus kedua, kalian akan dicek minus dan juga silinder mata kalian. Ya, itu seperti biasa sih tesnya. Dan buta warna, mungkin kalian bisa lihat-lihat tes buta warna di Google itu seperti apa.
dan juga kalian akan dicek tensi darahnya. Nah, yang ini nih yang bagian fatalnya nih. Kenapa? Karena di tensi darah ini, kalau kalian tidak normal, itu bakal langsung digugurkan. Langsung digugurin kalau Iya, tidak normal. Iya, jadi makanya sebenarnya tipsnya untuk satu tes ini, yang kesehatan ini, tipsnya itu jangan begadang dan sarapan. Karena, dan juga jangan, apa ya, jangan gugup. Karena ya kalau kalian Dilihat gugup, juga ya? ya, karena gugup tensinya naik, dites 3 kali tensinya tetap naik, ya kalian harus digugurkan. Sayang banget gara-gara gugup, jadi digugurin gitu. Iya, Tadi ada tes minus sama tes buta warna. Kalau untuk minus itu minimal berapa, Kak? dikasih toleransi untuk -1, ya, -1 atau 2, yang masih bisa dilihat lah, yang tidak parah seperti kita melihat dari jarak dekat tuh buram banget, ya, masih ditoleransi -1 dan 2. -1 atau 2. Kalau misalnya ada luka codet loh di jidat, itu diukur seberapa besar lukanya, dan kalau lukanya seperti berwarna seperti apa ya, hitam besar, itu nilainya besar dan bisa saja pengurangan. Oke. Untuk selanjut tesnya itu selain kesehatan, kita bakal ngelakuin tes namanya tes akademik, yang tes nih, dimana ya kepintarannya dites. iya dong, karena menjadi paskibraka itu harus pintar juga. Betul. Akademiknya dites, yaitu ada TIU, TWK, dan juga ideologi Pancasila. Oke, bisa dijelasin tuh Kak, TIU itu apa, TWK apa? Oke, TIU itu adalah tes intelijensi umum, di mana kita bakal dites tentang pengetahuan umum kalian. Jangan dikira intelijensi umum itu seperti tes-tes kedinasan dan CPNS ya, yang dimana ada penghitungan atau juga ada gambar-gambarnya, itu enggak. Kayak psikotes gitu ya? Sebenarnya itu pengetahuan umum seperti lomba motor GP di Mandalika itu di mana, atau enggak presiden kelima itu siapa, sebenarnya seperti itu. Pertanyaan umum ternyata. Iya, untuk wawasan kebangsaan sendiri, yaitu adalah seperti materi-materi Pancasila, kebangsaan. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri di website BPIP atau juga di sistem website-website lainnya. Dan untuk ideologi Pancasila itu intinya kalian akan belajar 4 pilar kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, UUD, NKRI, dan juga satunya lagi Pancasila. Oh ya, benar, Pancasila. Jadi untuk TWK, TIU, dan ideologi Pancasila itu harus dipelajarin banget. Kenapa? Karena ada rata-ratanya nilainya. Rata-rata nilainya itu 70. 70? Ya, rata-ratanya. Untuk tahun aku 70. Jadi kalau misalnya di bawah rata-rata gimana nih? Gugur. Jadi, berat juga ya. Iya, kalau kalian nggak pinter, susah kalau masuk paskibra ini. Jadi benar-benar harus dipelajarin. Kenapa? Karena di situ juga kalian ya mau nyontek, misalnya nih mau nyontek, itu ketahuan banget. Sebenarnya sangat ketat. Jadi tips menurut aku, belajar dari malam. Sebelum minggu tes, berbulan-bulan belajar mungkin. Dipelajarin lah itu ya. Oke, selanjutnya habis akademik, kita akan melakukan tes kesemaptaan. Kesemaptaan tuh? Ya, kesemaptaan itu atau fisik ya. Fisik itu ada lari, back up, push up, sama sit up. Larinya ada 2 nih. Satunya lari 12 menit dan shuttle run. Shuttle run itu yang 8 kali itu, tahu kan? Nah, itu kita ambil 3 kali putaran, harus di bawah 20 detik. Di bawah 20 detik? Ya, itu udah minimalnya. Lebih bagusnya 15 detik, di bawah 15 detik. Itu nilai plusnya. Untuk 12 menit, ada rata-rata juga buat perempuan dan juga laki-laki. Yang dimana laki-laki itu 5 putaran, itu standarnya, dan yang perempuan itu 4 putaran. Baiknya seperti apa? Lebih dari 4,5. Seperti 6, atau tidak 7. Jadi semakin banyak putaran semakin bagus lah ya? Iya, selama 12 menit itu. Selama 12 menit itu? Gitu. Untuk target push up, pull up ada? Ada. Wow. Kalau bisa lebih dari 3, bukan pull up, push up dan sit up. Sit up? Iya, harus lebih dari 30. 30 push up dan sit up. Untuk back up, karena back up itu mudah, jadi dikasih standar di atas 60. 60? Iya.
seperti itu mungkin. Untuk kesemataan, sehabis kesemataan kita akan lanjut tes PBB. Tes PBB standar yang kalian pelajari di sekolah. Kalian bakal dikumpulkan oleh TNI dan kalian akan dilihat PBB dasar kalian seperti apa. Postur tubuhnya juga pasti dilihat itu ya. Iya, itu penting banget. Terus kedua kalian akan tes wawancara. Nah, wawancara ini terakhir? Ini terakhir. Wawancara. Oh ya, untuk sistem gugur itu hanya berhenti di bagian akademik saja. Jadi kalau misalnya kalian lolos di akademik, kalian akan lanjut sampai ke pantuhir akhir. Jadi sistem gugur cuma sampai di akademik aja? Ya. Untuk di wawancara kalian ada 4 pos. Satunya wawasan kebangsaan, satunya ada pos bahasa Inggris, satunya ada pos psikologi, dan satunya kebudayaan dan keterampilan. Itu untuk bahasa Inggris ditanya dan dijawabnya juga pakai bahasa Inggris? Iya dong. Sebenarnya pertanyaannya itu basic ya, seperti perkenalkan diri, hobi kalian apa, makan kesukaan kalian apa. Cuman yang dilihat itu dari cara kalian mengucapnya, cara kalian mengerti pertanyaannya itu sangat diperlukan. Jadi minimal kalian harus bisa basic. Basicnya itu harus kita punya, guys. Iya, benar. Betul. Terus selanjutnya psikologi, yaitu tentang psikolog kalian bahkan ditanyakan keseharian kalian dan apa saja yang bikin satu pengalaman yang bikin kalian down. Itu ya bebas aja sih sebenarnya menjawabnya. Untuk yang paling penting itu di wawasan kebangsaan dan juga keterampilan dan kebudayaan. Wawasan kebangsaan itu kalian bakal ditanyakan seputar kepemimpinan. Ya, jadi kalau kalian tidak bisa menjawabnya, ya mungkin nilainya akan kurang. Justru itu paling penting ya, kepemimpinan kalian yang dites, guys. Benar. Terus habis itu wawasan kebudayaan dan keterampilan. Kebudayaan dan keterampilan itu kalian harus minimal tahu kota Bandar Lampung. Misalnya kan kalian tinggal di Bandar Lampung nih, ya harus tahu dulu apa ya, kota kalian dan punya budaya apa aja. Iya. Dan juga keterampilan di sini kalian harus banget menampilkan penampilan dari Lampung, misalnya tarian Lampung, nyanyi-nyanyi Lampung, atau juga bermain alat musik dari Lampung seperti cetik. Cetik. Oh, Rere dulu alat musiknya main cetik? Ya, aku dulu main cetik. Dan aku juga pernah menari. Itu untuk di seleksi provinsi tapi. Untuk provinsi? Iya, jadi aku menampilkan 2. Kalau dilihat dari lawannya nih, ada nggak yang terberat gitu? Dia nampilin ini nih. Banyak sih sebenarnya. Kalau kalian yang kelihatan banget tuh waktu di provinsi. Karena kan itu ruangan terbuka. Betul. Kalau kita disuruh baris dulu untuk mempersiapkan bakat-bakat kita. Itu kalau ngelihat anak-anak dari kabupaten lain, itu kayak insecure gitu. Karena mereka punya bakat yang hebat banget dari nari. Juga mereka juga ada bakat seperti anggar. Mereka menampilkan seperti itu di provinsi nanti. Kayak merasa, wah kurang banget ini cuma cetik gitu. Jadi kayak ya sempat pesimis sih sebenarnya untuk diterima, tapi alhamdulillah. Karena optimis lah ya. Iya, optimis. Sebenarnya tips, boleh ngasih tips nggak nih? Boleh dong. Sebenarnya tips dari aku itu perbanyak berbicara. Karena dari wawancara itu juga kalian akan dinilai cara berbicara kalian dan juga sikap kalian dalam diwawancara. Tidak terbata-bata, tidak seperti gugup bermainkan jari, mata yang nengok kanan nengok kiri. Itu dinilai banget. Terus juga akademiknya disempatkan harus 100. Ya, karena di provinsi itu dan di kota juga itu saingannya pinter-pinter banget karena mereka menyiapkan itu berbulan-bulan sebelum tes. Kalau Rere waktu itu persiapan Hamin berapa? Aku jujur persiapan Hamin seminggu sebelum tes. Wah. Dari awal? Bukan, yang kota saja. Oh, yang karena kota. Pertama aku waktu tes kota itu bener-bener sendirian belajar itu. Belajar cetik sendirian, menghafal materi-materi itu sendirian, juga belajar-belajar soal dari
Google yang aku belajar soal kedinasan itu nyari-nyari sendiri sampai aku pelajarin cara menghitung walaupun sebenarnya nggak ada ya di tesnya itu. Jadi ya agak shock juga sih pas tesnya karena hamin seminggu. Hamin seminggu. Iya. Setelah tadi tes bahasa Inggris, kebudayaan, wawancara. Setelah wawancara itu apa? Pengumuman. Langsung pantohir ya? Iya, langsung pantohir. Jadi hari di kalian wawancarain itu langsung pengumuman. Hari itu juga? Iya, dan itu paling deg-degan banget. Pasti sih. Itu paling deg-degan. Ada rasa sedih dan juga rasa senang tentunya karena sedih ngelihat rekan kalian ada yang tidak diterima, tapi kalian juga harus tetap semangat untuk melakukan pelatihan paskibraka kota atau provinsi. Pas dikasih tahu pengumumannya, Rere paling pertama ngasih tahu kabar itu ke siapa? Tentunya ke mama. Ke mama. Ya, karena terus reaksi mama gimana? tentunya senang dong. Ya, masa sih nggak senang? Cuman ya agak sedih juga karena di situ kita kan pantuhirnya malam ya. Iya. Malam banget. Jadi ya tidak bisa langsung malam memberitahu. Banget. Iya, malam banget. Sekitar jam? Sekitar, kalau aku tahun lalu sekitar jam 1 atau 2. Tengah malam? Iya, tengah malam. Jadi kalian itu menunggu sampai deg-degan, sambil ngantuk juga. Nah itu sedihnya karena kita nggak bisa ngasih tahu orang tua kita secara langsung gitu. Ya tapi tidak apa-apa sih. Karena itu udah juga kebanggaan buat orang tua. Betul. Waktu itu yang mendampingi Rere ada siapa? Pelatih paskibra aku. Dia dari pagi, nggak dari pagi juga sih, bukan dari pagi sih sebenarnya, dari siang memantau kita. Iya. Rere ini perwakilan dari SMA 1 ya? Iya benar. Untuk perwakilan dari SMA 1 itu ada berapa orang yang lolos? Yang lolos, kita cuma 2 orang. 2 orang dari? Satu kota dan saya provinsi. Satu kota, satu provinsi. Iya. Wow. Tetangga ini memang luar biasa juga ya? Oh iya ya. Tetangga. Boleh. Untuk masa terberat nih selama jadi Capaska itu di bagian mana sih? Capaska, bagian latihan sih sebenarnya. Latihan. Ya. Pas udah pengumuman ya, udah keterima lolos pas latihan ini. Ya, pelatihan sama itu kan kita 14 hari ya. Dan aku cuma 10 hari sih sebenarnya. Kita itu ya banting tenaga banget, banting tenaga mental banget. Bener-bener capek. Cuman senang karena kita bisa ketemu sama teman-teman dari luar kota Bandar Lampung. Betul. Itu dari awal seleksi sampai pengumuman ya. Itu jaraknya waktu itu kapan? Berapa lama? Untuk aku sih 3 minggu ya. Ini? Ya. Seleksinya 3 minggu? Bukan, sebenarnya sih agak lama ya untuk pengumuman pelatihan apa pengumuman dari jarak ini nih. Misalkan dari awal seleksi sampai ke hasil akhir pengumuman pantohir. Itu berapa lama? Pas pantohir kan langsung diumumkan. Nah, kalau untuk lanjut ke tes provinsinya itu paling 3 minggu atau 2 minggu ya. Langsung tes lagi ke provinsi? Iya, 2 kali tes. Nah, sampai ke pengumuman akhir nih, diterima di provinsi nih. Itu berapa lama seleksinya? Seminggu. Sama untuk... seperti kota. Jadi seminggu full itu kita diseleksi. Tapi sebenarnya kalau tesnya itu digabung, misalnya 1 hari kesemataan. Tapi kalau untuk tahun aku kesemataan dengan wawancara digabung. Jadi hemat waktu juga ya? Iya, benar. Jadi nggak nyampe seminggu sih sebenarnya. 4 hari atau 5 hari. Itu untuk tesnya sama kayak Paskot? Iya, tapi untuk provinsi sendiri, dia pas tes wawancara nggak langsung pengumuman. Hari selanjutnya atau 2 hari selanjutnya dia langsung pengumuman. Pengumuman untuk ke nasional? Bukan, pengumuman untuk ke provinsinya terlebih dahulu. Sebenarnya yang paling berkesan sih ini sih, pengalaman ini. Kenapa? Karena
kalian akan diumumin. Jadi kalau kalian punya akun BPIP, itu kan kalian bakal melihat ada logo Kota Bandar Lampung. Iya. Kalau kalian lanjut tes provinsi, logo itu akan berubah menjadi logo Provinsi Lampung. Iya. Nah, di situ kita disuruh untuk mengecek logo masing-masing dari akun masing-masing. Jika logonya dari kabupaten atau kota masing-masing, kalian tidak terima. Tapi kalau masih tetap provinsi, kalian keterima. Itu deg-degan banget karena kita ngebuka HP itu harus refresh dua Iya. kali saking nggak percayanya. Jadi waktu aku buka HP dan logonya masih provinsi, aku nggak percaya beneran ini provinsi. Jadi aku buka 3 kali gitu. Sempat Nah, nggak yakin juga ya. iya seperti nggak yakin. Terus abis itu ya untuk pengumuman tes nasionalnya itu agak berkesan karena kita yang keterima provinsi itu membuat lingkaran. Lingkaran harus memegang HP-nya di atas kepala, terus suruh cek. Jadi Taruh HP di atas kepala. bukan seperti mengangkat Oh. HP-nya gitu loh. Terus habis itu dicek siapa yang logonya Garuda. Garuda itu yang nasional. Iya. Siapa logonya yang Garuda? Di situ paling deg-degan itu. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Karena yang menjadi nasional itu hanya 2 orang kan? Betul. Satu pasang saja, satu cewek dan satu cowok. Jadi kalau misalnya itu kita itu kayak pengalamannya besar banget sih. Jadi waktu Udah pecah banget sih itu. Iya, waktu buka logo, ternyata teman aku yang dari Kota Bandar Lampung, perempuan, Agita Nazara. Agita Nazara. Iya, itu keterima nasional. Aku juga turut senang untuk dia. Itu pecah banget. Orang tua pada meluk kita langsung. Ya sebangga itu emang. Betul. Seperti Sempat nggak yakin juga itu iya, pasti. bener banget. Kayaknya kemarin gue di rumah kok sekarang ada di sini gitu. Bener banget. Untuk pelatihan untuk nasional tuh agak lama sebenarnya, nggak sama dengan kota dan provinsi. Mereka kurang lebih 30 hari. Untuk latihan sampai ke 17 Agustus itu. Iya, itu untuk nasional. Jadi mereka sudah ada di Cibubur selama 30 hari. Oh, berarti mereka udah standby di Cibubur latihannya. Iya. Kalau untuk provinsi dan kota itu latihannya berapa lama? Kalau untuk kota sebenarnya 10 hari. Cuman mereka lebih prepare 3 hari sebelum 17 Agustus. Tapi kalau untuk prepare itu maksudnya asrama ya. Iya. Nah, untuk provinsi kita 10 hari asrama. Waktu itu asramanya di hotel kita. Di hotel. Iya. Jadi jarak dengan hotel dengan lapangan Coldplay juga nggak jauh. Jadi kita ke lapangan Coldplay itu bukan naik kendaraan, lari pagi. Lari pagi. Bener. Sekalian untuk latihan. Ya, untuk latihan formasi. Itu 10 hari ya? Iya, 10 hari. 10 hari yang 10 hari yang apa ya? mengesankan untuk apa? Tapi di situ pasti kebangun banget dong kekeluargaannya, Iya, peduliannya. dan kedisiplinan juga kebangun banget. Karena yang pasti keras ya? Iya, keras banget. Sekeras itu. Sekeras itu. Ya, sebenarnya sih yang kurang, kalau pelatihan tuh bukan kurang minum atau kurang makan, tapi kurang tidur. Kurang tidur? Iya, karena kalau makan dan minum, kalian pasti dipaksa makan dan minum terus. Kalau untuk tidur, itu kurang. Itu biasanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa untuk latihan? Untuk latihan, kita bangun jam 4. Jam 4 itu kita bangun, sholat subuh, sholat berjamaah bareng-bareng, makan pagi, terus juga kita, habis sholat subuh, kita senam dulu. Senam dulu? Ya, kita senam dulu, terus habis itu kita makan sarapan pagi, habis itu lari ke lapangan untuk pelatihan. Kita berlatih, kalau nggak salah sih, jam 7 atau jam 8 ya, sampai ke lapangannya, sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore? Iya, kita di lapangan. Sampai jam 3 sore. Selesai pelatihan formasi, kita balik ke hotel, menggunakan kendaraan tentunya. Nggak lari lagi? Nggak lari lagi. Itu kita mempersiapkan diri untuk makan. Selesai makan, kita ada materi. Materi malam. Jadi untuk... Itu di hotel? Iya, untuk menjadi paskibraka tuh nggak hanya mengibarkan sangsaka merah putih saja, kayak PBB saja, bukan. Kita juga dilatih
kepemimpinan dan juga pengetahuan kita. Berarti Sama pengetahuannya juga dikasih gitu ya? Iya, jadi kita materi sampai jam paling lama itu jam 10. 10 malam. Iya, jam 10 malam atau jam 11. Setelah materi kita dicek kesehatannya. Oh, itu tiap hari? Iya, itu Dicek? tiap hari dicek kesehatannya. Karena pelatihnya kan keras kan, dan Iya. itu penting juga karena banyak banget cedera dari pelatihan. Banyak yang cedera ya? Iya, salah satunya aku. Kenapa tuh? Aku pernah sepatunya itu kesempitan. Kita kan pakai sepatu kets kan di situ. Iya. Diberi oleh provinsi langsung. Itu kekecilan. Kukunya lepas. Patah gitu? Patah gitu, kukunya lepas. Dan itu benar-benar sakit banget. Kayak kita kan mau nggak mau harus dipaksa kan Iya. kayak gitu. Jadi ya kita harus fokus untuk formasi sambil nahan sakit. Itu patah sebagian atau gimana? Patah sebagian. Sebagian. Jadi ya tapi dirawat Linu itu. juga. Dirawat juga. Jadi setelah bangun tidur, aku dibangunin sama dokternya untuk ganti pembalut. Jadi setiap mandi itu harus ganti pembalut. Biar nggak ini ya, kering ya? Iya, benar. Untuk ini, Rere kan prestasinya banyak nih. Aduh, Sana sini juga banyak. aduh. Dulu juga sempat ikut OSIS ya? Iya, benar. Benar. Aku dulu OSIS. Cara Rere ngebagi waktu itu gimana? Untuk paskib ini, OSIS ini, yang ini untuk ini. Oke, aku kan selain paskib itu kan waktu kelas 10 aku ikut OSIS sama juga basket kan. Basket. Ya, itu kegiatannya. Oh iya, basket. DBL nih. Itu kegiatannya banyak banget. Gimana aku membagi waktu itu, aku buat planner. Jadi Buat jadwal gitu iya, ya? buat jadwal. Sebelum latihan, seperti latihan basket atau latihan ikut capaska, itu aku buat planner seperti hari ini latihan basket, besoknya aku kan free, jadi latihan buat capaska seperti itu. Kalau untuk OSIS sendiri kan rapatnya tiba-tiba kan. Iya. Ya, Kadang-kadang iya, kadang-kadang. besok rapat ya gitu. Oke. Untuk Rere nih, hal yang harus disiapin untuk jadi paskibraka itu apa? Hal yang disiapin tentunya akademik. Karena ya itu penting banget akademik. Dari semua tes pasti akademik yang paling kuotanya paling banyak. Betul. Nilainya paling tinggi ya? Iya, itu nilainya paling tinggi 50%. 50% sendiri. Ya. Dan untuk selanjutnya yang disiapin tuh penampilan. Penampilan itu maksudnya seperti apa? Penampilan tuh tidak berjerawat ya. Jadi teman-teman jangan mikir jerawatan itu ya tidak dinilai. Itu juga dinilai. Muka kalian tuh punya banyak jerawat atau tidak, itu dinilai. Jadi untuk laki-laki nih, khususnya laki-laki, mulai sekarang merawat diri mukanya. Mulai sekarang merawat diri. Karena mungkin menurut kalian seperti jerawat atau yang lainnya yang di muka itu tidak penting, itu penting banget untuk penampilan. Nah, seperti itu. Karena orang pertama kali ngelihat kita ya dari penampilan itu. Iya, dan kalian juga bakal disorot nih sama orang-orang. 17 Agustus nanti itu kan kalian bakal jadi bintang utamanya. Betul. Terus selanjutnya yang harus disiapin itu fisik. Lari 12 menit itu, dan juga push up dan sit up segala macam. Itu harus disiapin. Gitu ya? Ya. Karena kalau fisik kalian tidak kuat, bagaimana saat pelatihan nanti? Tumbang terus nanti ya? Iya, tumbang terus. Yang ada nanti kalian nyusahin. yang ada kan nanti tidak terpilih, misalnya menjadi pasukan. Kalau untuk Rere ditugasinnya di pasukan berapa? Alhamdulillah aku pasukan 8 sore serpihan tengah. Jadi itu adalah suatu kebanggaan sih untuk pasukan 8. Iya. Setelah paskibraka ini kira-kira apa nih yang mau Rere raih? Aku ini kan udah kelas 11 nih ya, kalau semester 2. Untuk kelas 12 nanti aku ingin berhenti semua kegiatan. Setelah paskibraka ini kan aku kan masih paskibraka aktif. Iya, di sekolah. Oh, bukan. Untuk paskibraka aktif untuk provinsi. Setelah 1 Juni, yaitu adalah hari kelahiran Pancasila, itu kan kita mengibarkan sangsaka merah putih lagi. Setelah itu kita menjadi purna paskibraka. Purna paskibraka. Iya, kalau untuk sekarang DPPI. Duta Purna
salah, Duta PPPI, Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Beda dengan sistem tahun kemarin? Iya, beda. Ini dimulai dari tahun 2022. 2022. Iya. Oh, jadi kalau yang dulu itu dia dinas ini ya, olahraga, Dispora. Iya, dulu Dispora benar. Kalau untuk sekarang Kesbangpol yang menaunginya. Jadi udah beda gitu sistemnya? Ya, sudah beda banget. Terus kira-kira yang membedakan itu apa aja? Sebenarnya kalau untuk tahun kemarin dari Purna Paskibraka jadi DPWI itu beda ya, duta. Duta itu yang dimana model atau suatu pengembaraan bagi suatu hal. Misalnya ini adalah contoh untuk orang-orang seperti itu. Jadi duta langsung ya? Ya, Duta Purna Paskibraka. Duta Pancasila, maaf. Dan itu ya apa ya? Kita juga harus materi. Kita yang ngasih materi? Bukan. Apa materi gitu? Kita harus menjadi duta itu kita harus belajar lagi. Ada pembelajarannya lagi. Itu. Dan juga ya mungkin itu saja. Kalau untuk persiapan selanjutnya aku mau vakum dari kelas 12 untuk semua kegiatannya, dan aku pengen fokus les untuk masuk akademik militer. Amin, Akmil ya. Ya. Amin. Amin. Akmil. Ya itu pencapaian banget sih kalau bisa sampai keterima. Ya butuh persiapan, tidak seperti seminggu ya. Nggak cukup seminggu itu. Iya, nggak cukup seminggu, bener banget. Tapi untuk daftar kayak gitu tuh pasti ada nilai plusnya kan, karena Rere sendiri kan paskibraka gitu. Nilai plusnya di prestasi tentunya, karena kan tes kedinasan itu hampir sama dengan tes Capaska. Yang kalian tahu di akademiknya juga ada TIU dan TWK, bedanya di materinya seperti itu. Jadi kalian ada ada gambaran sendiri nih sebelum mengikuti tes kedinasan saat menjadi paskibraka. Kalau untuk Akmil ini cita-cita Rere dari kecil atau gimana nih? Ya, cita-cita aku dari kecil karena keluarga aku juga mempunyai darah militer sebenarnya. Itu. Oke, untuk terakhir nih, kira-kira ada nggak motivasi atau tips and trick untuk calon-calon paskibraka selanjutnya? Motivasi dari aku sendiri tetap semangat, kuatkan niat, karena kalian bakal sangat kaget. Ya, intinya kuatkan niat dan tetap semangat, percaya diri. Dan kalian juga harus optimis ya? Ya, optimis, benar, optimis. Optimis aku menjadi paskibraka tahun 2023. 24 dong? Oh iya, 2024, maaf. Capaska 2024. Oke. Udah dikasih motivasi dan tips and trick untuk Capaska oleh Purna. Udah bisa disebut Purna belum? Belum dong. Belum, tunggu 1 Juni ya? Iya, karena aku masih paskibraka aktif. Oke, untuk Rere, semangat untuk menyeleksi adik-adiknya lagi. Oke, untuk Rere terima kasih udah hadir di podcast kami di Creativity of Oasis. Semoga kedepannya kita bisa jalin silaturahmi lagi lebih baik ya. Oke. Terima kasih udah mengundang aku juga. Oh, sama-sama. Next time kita undang yang lebih tinggi kali ya guys. Waduh. Nasional. Oh my God. Siapa nih? Siapa ya? Bakal pantengin terus nih. Aduh, berat juga ya. Oke. Kalau gitu terima kasih semuanya untuk yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, and komen ya guys. Bye-bye.